Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafana iyyakum ulumahu wa nas'alullahi barakati ulumihi bayanut thariq fi mu'alajatil kibari wa iktisabit tawadhu'i. Penjelasan cara mengatasi atau mengobati sifat takabur dan berusaha bisa rendah diri. Ya'lam annal kibra minal muhlikat. Ketahuilah bahwasanya ketakaburan itu termasuk amal perbuatan yang membinasakan. Kenapa disebut membinasakan? Kita ingat-ingat kembali hadis yang beberapa kali saya sebutkan di pembahasan sebelumnya, bahwasanya orang yang di dalam hatinya masih ada setitik nilai kesombongan dapat menghalanginya untuk masuk surga. Itu yang jelas, apa la yadkhulul jannah ma fi qalbihi dzarratan minal kibar. Wa izalatuhu fardhu ain. Memberantasnya itu menjadi fardhu ain. Kita merasa punya sifat itu, maka menjadi kewajiban setiap individu untuk menghilangkan sifat takabur. Wala yazulu bi mujarradit tamanni bal bil mu'alajati. Kita nggak boleh mempertahankan ketakaburan itu, karena yang didorong adalah mengobatinya. Wa fi mu'alajati maqamani. Di dalam proses pengobatannya ini ada dua cara, ada dua metode. Ahaduhuma qal'u syajaratihi mimma rasiha. Yang pertama adalah dengan cara mencabut pohon sampai ke akar-akarnya. Mencabut pohon sampai ke akar pohon kesombongan itu maksudnya. Fil qalbi, di dalam hati. Wa athani daf'ul aridi minhu bil asbabil ladzi qad yatakabbaru fiha. Menolak pamer, menolak segala sesuatu yang bisa menjadi penyebab yang bisa menyebabkan dia menjadi takabur. Ini juga Imam Al-Ghazali menulis panjang lebar ya. Ini sudah berapa halaman? Kalau di dalam kitab ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk ke 8 halaman. 8 halaman Imam Al-Ghazali menjelaskan betapa mengerikannya dampak atau akibat yang ditimbulkan dari ketakaburan ini. Maka kemudian kenapa ini panjang lebar. Dari 8 masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada sekitar 6 halaman. Tapi tentunya kita enggak bacakan semuanya. Kita ambil yang poin-poin inti dari apa yang penting dan langsung bisa kita kutip nilainya. Al-maqamul awal fi istiqsali aslihi. Jadi yang pertama mulai dari mengebiri pokoknya, memberantas asalnya. Ailajuhu ilmiyun wa amaliyun. Tentunya cara mengobatinya adalah kita harus berilmu, punya ilmu, dan juga kita mempraktekkan.
Jadi teori dan praktek harus dua hal yang diikuti, ilmu dan amal. Maka menjadi penting kita sekali lagi ngaji karena tahu cara berobatnya. Karena kalau nggak tahu, kita akan merasakan bahwasanya sifat takabur itu bukan sebuah dosa, tapi menjadi atau dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Karena orang tanpa sadar sering bertakabur. Wala yatimmu shifa'u illa bimajmu'ihima. Dan tentunya proses pengobatan itu tidak akan sempurna kecuali dengan menggabungkan antara ilmu dan amal. Jadi meskipun di dalam bab-bab sebelumnya itu disampaikan al ilmu bila amalin yakun wal amalu bila ilmin la yakun. Kita menuntut ilmu saja, tahu ilmunya, tapi kita tidak mengamalkannya, yakun, tetap akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah ikhtiar yang berpahala. Ikhtiar yang berpahala. Kita sudah hadir ngaji, itu sudah semua yang hadir dikasih reward sama Allah. Selain lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, juga dapat haji tam, juga dapat fasilitas jalan tol menuju surga. Kan gitu ya. Itu orang baru mencari ilmu saja, belum amal. Tapi kalau amal bila ilmin la yakun, orang melakukan sesuatu tanpa ilmu la yakun, tidak dianggap. Jadi ini sejalan sekali dengan sebuah syair di kitab Ta'lim Muta'alim. Fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru jahilun mutanassikun. Orang yang berilmu itu ketika dia berbuat fasik memang merusak, tapi lebih rusak lagi orang yang beribadah tapi nggak pakai ilmu. Jadi di kitab Ta'lim Muta'alim itu disebut begitu, fasadun kabirun alimun mutahaddikun. Memang orang alim yang fasik berbuat dosa itu merusak, berbahaya. Tapi ternyata lebih berbahaya lagi orang yang jahil beribadah. Orang yang jahil, orang yang tidak berilmu lalu dia beribadah, ternyata lebih merusak. Karena sering kemudian ketika beribadah dia tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang diprioritaskan dan mana yang diakhirkan. Ternyata kemudian sering kebolak-balik. Amal ilmi mengenai pemahaman, pengetahuan agar kita tidak sombong, fahuwa ayya'rifa nafsahu wa ya'rifa rabbahu ta'ala. Secara pengetahuan kita perlu tahu diri kita, dan kita juga perlu tahu siapa Tuhan kita biar tidak sombong. Wa yakfihi dzalika fi zalatil kibar fa innahu muhimman. Karena dengan memahami itu akan cukup baginya memberantas sifat takabur itu. Karena memberantas atau menghilangkan sifat takabur itu penting. Arafa nafsahu haqqal ma'rifah. Mengetahui dirinya betul-betul dengan pengetahuan yang pas. Alima
annahu la yaliqu bihi illa tawadhu. Dia tahu kalau dia tidak layak untuk bertakabur. Jadi kalau perkataan Sayyidina Ali itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia tahu Tuhannya. Jadi kalau dia tahu betul siapa kita itu, maka insya Allah tidak akan sombong, karena memang tidak pantas untuk sombong. Wa amma ma'rifatuhu rabbahu wa uzzmatuhu, pengetahuan tentang Allah dan juga keagungannya, fal qaulu fiyatul, penjelasannya itu panjang banget. Begitu juga wa amma ma'rifatuhu nafsahu fahuwa audon, mengetahui diri kita itu juga yatul, panjang banget. Walakinna nadhkuru min dzalika ma yanfa'u fi itharati Allah. Tapi menjadi penting kita cukup melihat diri kita. Wa yakfihi ayyarifa makna ayatin wahidatin fi kitabillah. Cukup bagi kita untuk memahami satu ayat yang mungkin kita semua hafal. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila sarah thumma amatahu fa'akbarah. Surat apa itu? Thumma idza syaa ansara. Jadi manusia itu dimatikan karena sesuatu yang mungkin kita tidak tahu apa penyebabnya. Sebelum dia hidup, manusia dimatikan. Wa min ayyi syai'in khalaqah, dan juga dari mana dia diciptakan. Min nutfatin khalaqahu, dari nutfah air mani dia diciptakan, faqaddarahu, lalu kemudian dibentuk. Tsumma sabila, kemudian jalannya dipermudah. Tsumma amatahu fa'akbaru, kemudian dimatikan. Lalu dimatikan. Mati, hidup, mati. Itu kalau kita pikir-pikir, apa yang bisa kita sombongkan dari kita? Dari sesuatu yang kita tidak tahu, lalu kemudian diciptakan itu dari sari tanah, yang kemudian sari tanah itu dimakan melalui tanaman, lalu tanaman itu masuk ke badan kita, lalu jadilah kemudian air mani, lalu ketika ketemu dengan sel telur, jadilah kemudian kita. Dan kita tahu namanya tanah itu kan sesuatu yang dikencingi, diinjek-injek. Itu kan betapa hinanya tanah itu sebenarnya. Dan itu asal kita yang diinjek-injek, dikencingi, kan gitu. Lalu kemudian ketika itu dikonsumsi, maksudnya ketika kemudian muncul dari dalamnya makanan, dikonsumsi. Lalu kemudian ternyata kita dibuat dari pertemuan sperma atau air mani dengan sel telur yang sangat menjijikkan. Orang kalau kena air mani itu mesti ya segera dibersihkan, kan? Itu berarti tandanya kita jijik. Bayangkan, dari barang yang begitu menjijikkan, pantaskah kita untuk bertakabur? Kan itu dipikirkan. Kalau lagunya Barongma itu kan Setetes air. Ya, setetes air hina. Apal. Hei, tidakkah kau perhatikan, kan? Dari apakah engkau diciptakan? Dari setetes air hina. Itu kan sebenarnya lagu-lagu Bang Haji itu lagu-lagu penjelasan terhadap firman ini. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila
yassara thumma amatahu fa'akbar. Nanti kemudian setelah hidup dimatikan. Ketika dimatikan itu sudah jadi bangkai. Itu ketika ruh dicabut dari badan kita, makhluk-makhluk yang selama ini membencinya langsung mendekat dalam jarak 5 km itu mereka berburu. Sudah tahu mencium ada orang mati. Yang ketika ruh ada di kita, binatang-binatang itu takut. Tapi ketika ada orang mati, makhluk-makhluk yang kita benci itu langsung mendekat dalam jarak 5 km. Itu tahu kalau ada orang mati. Kayak apa namanya? Binatang kecil-kecil itu yang kalah jengking macam-macam yang doyan mengkonsumsi makanan kita langsung berburu. Makanya kalau sebenarnya ada orang mati dalam waktu seminggu dibuka, itu tahu-tahu ada binatang-binatang yang kadang kita nggak tahu dari mana datangnya itu. Yaitu kalau menurut riwayat itu dalam jangka 5 km sekian mil itu binatang-binatang itu lalu kemudian mendatangi badan kita. Ketika ruh itu sudah dicabut dari diri kita. Bagaimana dengan kondisi kayak gini waktu kita bersombong? Kalau dalam syair Jawa itu juga ada juga syair iling-iling sira menungso, ingatlah hai engkau manusia. Elingono sira iku, ingatlah dirimu. Elingono kawitane, elingono pungkasane, ingatlah awal kamu berasal dan ingatlah kamu akan berakhir. Kawitane sira iku, awal kamu wujud saka banyu kang jelai, berasal dari air yang sangat menjijikkan. Pungkasane sira iku, akhir dari kamu adalah dadi badang kang mateni, jadi bangkai yang mematikan. Karena saking busuknya maka harus dikubur, dan ketika dikubur harus dalam jarak kedalaman tertentu agar busuknya tidak menembus tanah. Maka dalam mengkubur itu juga harus diberikan kedalaman tertentu yang kira-kira binatang-binatang yang suka dengan kita yang dari luar itu juga tidak berburu. Maka harus ada batasan kedalaman, jangan terlalu pendek kan ya. Ya minimal berapa biasanya? Di sini 1,20 meter ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bangkai yang mematikan. Nah dari kita saja kita sudah bisa berpikir sekali lagi apa yang menjadikan kita layak untuk berbuat sombong. Falyanzuril insan dzalika liyaf hama makna hadil ayat. Maka perhatikan diri kita saja itu sudah mengantarkan kita kepada pemahaman ayat ini. Karena wa amma awal insan fahuwa annahu lam yakun syai'an madhkuran wa qad kana fi hinal adami duhuran. Jadi awal adanya manusia itu adalah dalam kondisi yang sangat rendah. Wa ayyu syai'in akhassu min adam. Apa yang paling rendah selain dari ketiadaan? Kita itu dari ketiadaan. Tsumma khalaqallahu min aqdhal asya'. Kemudian Allah menciptakannya dari sesuatu yang kotor. Idh khalaqahu min turabin, dari debu. Tsumma min nutfatin, lalu jadi mani. Tsumma min alaqatin, lalu jadi darah. Tsumma min mudghatin, kemudian jadi daging. Tsumma ja'alahu uzman, kemudian jadilah tulang. Tsumma kasal uzma lahman, kemudian daging tulang itu dibungkus oleh daging. Jadi ini gambaran-gambaran betapa kita itu memiliki akhassul awsaf, sifat-sifat yang hina.
Cuman kadang begitu. Ya kita tahu sudah asalnya tahu pengetahuannya, kemudian tetap aja kita tetap gemede, tetap sombong. Jadi lalu kemudian setelah hidup summa amatahu fa'akbaroh, kemudian dimatikan. Setelah hidup dimatikan. Summa idza syaa ansara. Kita pun ketika dimatikan tidak tahu yang menjadi penyebab kematiannya itu apa. Ada orang yang kelebihan gula mematikan. Ada orang tahu-tahu kaget mati. Ada orang tahu-tahu kebanyakan daging stroke mati. Kan gitu. Dan kita nggak tahu apakah betul-betul itu penyebab kematiannya. Gula yang cuman yang kayak gitu, atau gula dalam nasi yang begitu lemah mematikan kita. Atau makan gajih yang kadang begitu hinanya gajih itu sehingga sering dibuang, bisa mematikan kita. Yang asam urat tinggi, jengkol 1-2 langsung sakit badan. Kalau yang asam urat tinggi mati. Ya Allah, jengkol mematikan kita. Apalagi yang betapa lemahnya kita. Kayak gitu kok sombong. Oh, sama jengkol aja kalah, sama gajah aja kalah, sama gula aja kalah gitu. Bagaimana kita bisa sombong gitu? Karena gitu ya. Ini pengingat kita semua. Jadi kita merenungkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Udah lahirnya dari barang yang hina, barang yang rendah, adanya dari ketiadaan, lalu ketika hidup kok kemudian sombong, belum ingat juga kematian. Nah, padahal orang ketika mati, ya kadang mati itu yang sering terinformasikan ke kita adalah sesuatu yang mengerikan. Ketika mati, kondisi sakaratul maut, badan sakitnya, orang ketika mati itu sampai orang itu kalau disilet-silet rasanya 7 kali lipat disilet-silet lalu 7 kali lipat ketika dicabut rohnya itu. Lalu kemudian ketika dikuburkan ketika kita banyak dosanya, didampingi oleh malaikat azab, disiksalah di dalam alam kubur. Setelah disiksa, fisik kita itu dimakan oleh binatang-binatang seperti set dan kawan-kawannya, kalajengking, ular, semua gitu kan. Gambar-gambar yang sangat mengerikan karena betapa sebenarnya hinanya kita. Ya, lalu kemudian ya agar ingat. Maka kemudian kata Rasul, wakafa bil mauti wa'idun, cukuplah dengan kematian itu sebagai penasihat. Ya kalau kemudian kita nggak ingat dengan dari mana asal kita, lalu kita ingat dengan bagaimana akhir kita, ya kematian. Dengan bayangan beberapa hal yang di samping kita juga menunjukkan kehinaan dan kerendahan kita juga diinformasikan tentang apa yang terjadi setelah ruh dicabut dari badan kita. Ya, waqafa bil mauti wa'idan, cukuplah dengan kematian itu menjadi penasihat. Ya mudah-mudahan kita juga sadar masih takut mati sehingga kemudian kita takut sombong, takut takabur, takut bermaksiat kepada Allah. Jadi begitulah kira-kira. Saya loncat wa amal ilajul amali, kemudian tentang obat yang bersifat amali.
fahuwa at-tawadhu'u lillahi bil fi'li, mengerjakan sikap atau perbuatan rendah diri di hadapan Allah, walisairil khalqi, dan juga di hadapan makhluk yang lain. Ala akhlaqil mutawadhiina kama wasafnahu min syama'ili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min akhwalis sholihin. Jadi dengan cara belajar kepada orang-orang yang hidupnya tawadhu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang soleh yang hidup sebelum kita, bagaimana mereka itu bertawadhu. Kenapa? Wala yatimmu tawadhu ba'dal ma'rifati illa bil amali. Dan tawadhu ini juga tidak sempurna setelah kita tahu, kecuali kalau kita sempurnakan dengan amal. Jadi untuk tawadhu itu seperti apa gayanya, lalu kemudian kita amalkan. Enggak cukup hanya tahu. Wakila walidzalika umirul arabu alladzina takabbaru 'alallahi wa rasulihi. Maka kemudian orang-orang Arab itu diperintahkan, karena tradisi mereka itu, gaya mereka itu takabur, gaya mereka itu sombong, dan sampai sekarang masih. Kalau ketemu orang Arab itu gayanya itu sombong. Rupanya sifat itu nggak hilang sampai saat ini. Ketemu orang Arab misalkan di mana itu, di puncak, karena banyak di situ, itu gayanya masih sombong itu. Maka kenapa Rasul diturunkan ke tanah Arab itu salah satunya karena Arab itu menjadi tempat yang cocok untuk prototipe, contoh bagi umat-umat Rasulullah. Tabiat orang Arab yang sombong gitu kan, jahiliyah, itu cocok dijadikan contoh. Maka kemudian ini disebutkan juga umirul arabul ladzina takabbaru 'alallahi wa rasulihi, karena mereka punya tradisi takabur kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian dengan apa caranya? Dengan bil iman was sholat, dengan cara ya keimanan dan sholat jami'an. Wa qila as-sholatu imaduddin, dan disebutkan sholat itu tiang agama. Wa fi sholati asrarun li ajliha kanat imadan. Di sholat itu ada banyak sekali rahasia yang itu bisa menjadi potensi, bisa menjadi dasar beramal seseorang, yang kemudian ujungnya hasilnya adalah ketawadhuan. Sholat itu semua ada gerakan yang mendorong kita untuk tawadhu. Dari takbir. Takbir itu tanda apa? Kalau perang takbir itu apa? Angkat tangan, nyerah. Ya kan dia? Orang ketika takbir menunjukkan kepasrahan. Maka dalam perang itu kalau sudah kita angkat tangan kok ditembak, maka itu menyalahi undang-undang internasional. Maka udah nyerah itu nggak boleh dibunuh. Maka itu nyerah udah angkat tangan itu nggak boleh ditembak. Kalau Sayyidina Ali pernah, bukan Sayyidina Ali, ada ketika perang itu sudah nyerah, lalu dibunuh, itu harus dimarahin oleh Rasulullah. Kalau nggak salah memang Sayyidina Ali, saya lupa. Sahabat ketika perang tahu kalau dia nyerah itu ketika ngelepas pedang lalu angkat tangan, tahu kalau itu hanya strategi. Karena tahu itu strategi, maka tetap dibunuh. Itu dimarahin oleh Rasulullah karena dia sudah nyerah.
Dan itu yang kemudian dijadikan inspirasi dalam undang-undang peperangan internasional. Nah, takbir. Lalu rukuk di mana-mana orang ketika nunduk itu tanda kerendahan. Mesti yang tegak lebih tinggi daripada yang nunduk. Misi mas, pokoknya tanda ketundukan. Ketemu dengan orang tua nunduk, ketemu dengan orang yang jabatan tinggi nunduk, ketemu dengan pokoknya selalu begitu. Rukuk itu adalah put dari ketundukan. Terlebih lagi ketika kemudian sujud. Sujud adalah gerakan yang terendah, karena orang sampai naruh kepalanya di tanah tempat yang benar. Itu juga tanda ketundukan. Nah, itu yang kemudian disebut bagaimana melalui sholat itu Rasulullah mengajarkan orang Arab agar selalu tunduk, selalu rendah hati. Wa min jumlatiha ma fiha minat tawadhu'i bil muthawil qa'iman wa bir ruku' wa sujud. Jadi dengan rukuk dengan sujud. Wa qad kanal arabu qadiman ya'nifuna minal inhina'i fakana yaskutu min yadil wahid sawwatahu fala yanhaniya li ahdihi. Jadi ini menggambarkan orang Arab di masa lalu yang berat sekali untuk merendah. Dan hampir sejarah bangsa-bangsa besar sebelum datangnya agama Islam itu adalah sejarah kesombongan. Nah, kalau kita lihat di Eropa itu ada namanya apa yang pakai pakai sungu tuh, Viking. Viking itu cerita arogansi suku asli yang ada di Eropa. Viking itu kerjaannya itu berantem terus, tarung terus, dan tidak pernah mau ngalah. Maka dia menjadi bangsa yang sombong. Orang Arab juga sombong. Orang Jawa juga sombong. Maka jargonnya adalah adikam, adikum, adikuno. Orang Jawa itu sombong. Baru kemudian ketika turun Islam, di Arab ada Rasulullah, lalu di tanah Jawa ada para wali songo, baru kemudian istilah mengenal apa? Kata sabar dan kata ngalah. Kata sabar dan kata ngalah. Baru kemudian itu terbentuk karakter yang diwariskan oleh para ulama dan para wali. Nah, orang Arab yang baik juga begitu, menunjukkan karakter-karakter yang itu menunjukkan karakter dari umat Rasulullah. Jadi begitu strategisnya, begitu berperannya ajaran Islam merubah perilaku itu. Nah, kalau orang Barat karena Nabi nggak sampai ke sana, nggak sampai ke Amerika, sehingga sampai sekarang kesombongan itu tetap menguat. Ya, orang Amerika lihat Trump, gayanya itu songong banget. Susah orang-orang. Kita beruntung pernah punya ulama-ulama seperti para wali songo, sehingga kemudian jadilah kita dengan gaya saat ini. Itu perubahan yang besar sekali jasa dari para ulama dan para wali songo itu. Bayangin orang yang tidak tersentuh Islam itu sampai sekarang gayanya nggak berubah, tetap sombong. Nah, Arab terutama di Madinah lebih halus daripada di Mekah. Itu juga mencerminkan betapa besar perubahan-perubahan sebuah wilayah ketika Islam itu datang. Wa yang qatiu syira kana'lihi fala yang kusu ra'sahu li islahihi. Bagaimana tradisi-tradisi buruk kemusyrikan
orang-orang Arab saat itu dibabat habis, lalu kemudian kepalanya bisa menunduk berkat perbaikan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka kemudian falamma kana sujud indahum huwa muntahadillah wad'ah amar umiru bihi litang kasiro bidzalika khuyalaihim. Jadi ketika kemudian Rasul memerintahkan sebuah ibadah yang di dalamnya ada sujud, maka itu pada hakikatnya adalah menghancurkan, memberikan kehinaan kepada orang Arab saat itu melalui ibadah, sehingga kemudian sifat takaburnya itu menjadi berserakan, berpecah, bercerai-berai. Wa yazulu kibaruhum. Lalu kemudian hilanglah ketakaburan mereka. Wa yastaqiru tawadhu'u fi qulubihim. Lalu kemudian menetaplah sifat tawadhu di dalam hati mereka. Wa bihi umira sairul khulqi. Dan dengan ilah kemudian makhluk itu diperintahkan untuk mengikuti hal yang serupa, mengikis habis sifat takabur, lalu membiasakan untuk bertawadhu atau rendah hati. Wallahu alam bishawab. Baru satu bahasan ya. Jadi begitu sifat bagaimana yang jelas ketika kita mau berubah, maka harus tahu ilmunya. Apa itu ciri-ciri takabur, ciri-ciri sombong atau tinggi hati, lalu kemudian kita gerus sifat itu dengan tawadhu sampai sekuat-kuatnya sehingga ketakaburan itu bersih dari diri kita. Maka kalau orang sudah tawadhu, nah rupanya ketika orang tawadhu itu gampang sekali menerima kebaikan-kebaikan yang lain. Orang tawadhu itu gampang sekali menerima kebenaran. Orang takabur itu hatinya akan tertutup, otaknya akan tertutup. Orang takabur itu, misalkan orang mau belajar, sudah melihat misalkan si ngajar, baca Quran aja masih awak belepotan. Nah, itu udah ketakaburan. Maka ketika kita takabur, maka hati tertutup, otak kemudian tertutup. Tapi kalau kita tawadhu, rendah hati, maka hati akan terbuka, otak akan terbuka. Setiap kali ada kebaikan akan bisa diserap. Ya. Orang takabur itu ngelihat emas keluar dari pantat ayam nggak mau, ngelihat telur karena keluar dari pantat ayam itu. Tapi karena orang tawadhu, maka kalau ayam bertelur dia mau makan. Jadi kita harus sadar sampai di sana. Ya. Oke, sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan.